Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Rasulullah sudah mewanti-wanti, artinya sudah berpesan berulang kali, ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Waspadailah kejahatan orang yang pernah engkau baiki. Ya, waspadailah kejahatan dari orang yang pernah engkau tolong. Ya. Kenapa? Sakit hatinya sangat mendalam sekali. Seorang istri sakit hatinya luar biasa ketika suaminya berselingkuh. Kenapa? Karena merasa dia bertahun-tahun memanjakan sang suami, ngurusin sang suami, ya nyuci bajunya, ya masaknya, ya segala macam, bertahun-tahun. Ternyata dia berselingkuh. Sakit nggak? Sakit. Nah, kalau yang berselingkuh suaminya orang lain, sakit hati nggak? Enggak. Kenapa tidak sakit hati? Enggak pernah ngurusin. Karena tidak pernah berbuat baik. Jadi artinya jangan-jangan penyesalanmu, kekecewaanmu, dan penderitaanmu bersumber dari kebaikan-kebaikanmu sendiri. Orang tua kecewa ketika anaknya ngelawan, karena dia merasa melahirkan, merasa nyebokin, merasa membiayai. Kalau yang melawan tuh anaknya orang lain, sakit hati enggak? Enggak. Berarti di balik kebaikan kita ada kekecewaan yang tersembunyi. Itulah makanya supaya jangan kita kecewa kebaikan kita, ya sudah kita alamatkan saja kepada Allah semuanya. Semuanya adalah lillahi ta'ala. Aku ngurusin, melihara suamiku bukan karena dia yang aku cintai. Aku urus suamiku karena aku menjalani perintah Tuhanku. Ya. Itu. Jadi pengalaman sakit hati itu adalah pengalaman kemanusiaan di mana-mana dalam peradaban manapun, dari zaman primitif sampai modern ini, sehingga muncullah peribahasa-peribahasa yang menyangkut kekecewaan itu. Peribahasa itu kan intisari dari pengalaman kemanusiaan. Air susu dibalas dengan air bah. Kacang lupa sama mulutnya. Dikasih hati ngorogo ampela. Itu kan banyaknya peribahasa menunjukkan bahwa kita seringkali dikecewakan oleh orang yang pernah kita tolong, kita baiki. Nah itu dengan apabila dia menaruh harapan ketika berbuat baik akan mendapat imbalan sebagai jasa, itu namanya menghutangi budi. Nah orang itu akan membalas kita pun berdasarkan kebaikan kita, namanya balas budi. Nah saling balas budi, Allah tidak campur, silakan. Kalau engkau berbuat baik kepada siapapun menghutangkan budi, ya silakan minta pahala sama orang itu, jangan minta pahala sama aku dong, kata Allah gitu dong. Orang mengaspal jalan raya di depan saya itu, selesai saya mengaspal jalan lalu datang kepada saya minta bayaran. Saya bilang, yang nyuruh kamu siapa? PU. Ya minta sama PU dong, bukan saya menyuruh. Maka ketika kita mengerjakan sesuatu, kita akan minta upah kepada siapa? Pada yang menyuruh. Kalau yang menyuruh kamu itu adalah ambisimu, kepada siapa yang bayar? Iya kan? Kalau yang menyuruh kamu adalah karena cintamu kepada perempuan itu, kepada siapa kamu minta bayaran? Masa Tuhan tiap hari diperlakukan seperti itu? Kita berbuat apapun untuk diri kita sendiri lalu mengharapkan pahala. Dari mana pahalanya? Lah iya, dia naik haji ya tujuannya ingin meningkatkan status sosialnya supaya bisa pakai topi putih, bisa supaya kreditnya gampang, karena haji kan dipercaya. Iya, untuk Allah. Dibagi-bagi duit juga untuk mencari jabatan supaya dipilih menjadi anggota DPR. Lalu minta pahala gitu, minta bayaran sama Allah, aku sodako.
Nah ini dengan logika yang saya saja kan nggak masuk. Nah di situ, karena disitulah konsletnya, ada disordernya adalah pada hijrah tadi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi tolonglah ke depan sahabat-sahabat sekali, cobalah dari sejak awal ya, yang penting ini titik tolak dari semua kebijakan, kegiatan, keinginan kita. Titik tolak itu mesti yang pas, yaitu harus ada garis lurus, namanya siratal mustaqim. Maka titik tolak kita ini harus persis. Nah makanya sejak awal kita mendeklarkan bahwa semua yang kita lakukan semuanya adalah Allah. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil